Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di podcast bahasa kita. Aku Mutia. Temanku mana ya? Bentar kita panggil dulu. Halo, aku Dharma. Jadi teman-teman, hari ini kita mau ngobrolin salah satu cerpen karya Antoine de Saint-Exupéry yang judulnya adalah A Little Prince atau Pangeran Kecil. Cerita ini memang klasik, tapi pesannya relevan banget buat kehidupan kita sekarang karena makna dari cerpen ini sangat dalam. Jadi teman-teman, sinopsis singkat ini itu bercerita tentang seorang pilot yang pesawatnya jatuh di Gunung Sahara. Terus di sana pilotnya ini ketemu sama satu orang anak kecil, yakni pangeran kecil yang tampangnya misterius yang berasal dari planet lain. Nah, selama mereka ngobrol, pangeran bercerita tentang perjalanannya dari planet ke planet. Misalnya seperti kayak raja yang sombong, pebisnis yang serakah, dan juga pemabuk yang putus asa. Tahu nggak sih apa hal yang paling menarik dari cerpen karya Antoine ini? Apa? Emang apa? Tahu ular makan gajah nggak? Enggak, itu apa ya? Sebentar ya. Jadi si penulis bercerita kalau dia punya satu gambar. Nah, gambarnya ini itu ditunjukkan sama orang dewasa. Orang dewasanya ini nanya, apa hal yang menakutkan dari gambar itu? Itu cuma berupa topi gitu. Nah, terus penulisnya jelasin nih, gambar itu ternyata adalah ular sanca yang sedang mencerna seekor gajah. Sedangkan ketika penulis bertanya sama anak kecilnya jawab, itu ular makan gajah. Jadi singkatnya teman-teman, cerpen ini itu menceritakan tentang nilai-nilai kehidupan orang dewasa, khususnya sindiran buat orang dewasa melalui perspektif anak kecil yang masih polos. Terus tahu nggak? Nah, jadi kesimpulan dari cerita tadi itu bahwasannya orang dewasa itu selalu berpikir simple dan realistis terhadap suatu hal. Beda sama anak kecil, kalau mikirnya itu yang penuh imajinasi sama kreativitas. Nah, itu bisa dilihat kan. Jadi kalau orang dewasa lihat gambar yang ini itu tadi, itu namanya udah nyimpulin langsung kalau itu topi gitu. Tapi kalau anak kecil dia lihat detailnya, oh ini kayak kepala ya, ini kayak ada matanya gitu, terus ini bentuknya kayak gajah gitu ya. Makanya disimpulin sama anak kecil itu apa, ular sanca makan gajah gitu dia. Terus yang paling terkenal waktu itu pangeran kecil bilang, yang paling penting itu tidak bisa dilihat oleh mata. Maksudnya gimana? Nah, jadi maksudnya itu kalimat itu ngingetin kita bahwa cinta, persahabatan, dan kejujuran itu nggak bisa diukur dari yang kelihatan aja. Dan kisahnya sama Mawar di planetnya itu juga menyentuh banget. Dia belajar bahwa cintanya jadi berarti karena dia yang merawat dan melindungi Mawar itu sendiri. Nah teman-teman, aku juga mainin nih satu game yang nyeritain tentang The Little Prince ini. Apa tuh? Namanya itu Sky Children of the Light. Jadi dari game ini tuh ada banyak story dari cerpen yang diangkat menjadi sebuah game gitu. Sesuatu itu berharga karena hubungan dan perhatian yang kita berikan, bukan karena jumlah ataupun penampilan yang luarnya. Jadi kita itu nggak bisa nilai sesuatu dari tampilan dia. Nah betul. Nah, jadi udah jelas ya unsurnya. Pemeran utamanya itu ada pangeran kecil, dan si pilotnya menjadi narator utamanya. Nah, kemudian latarnya di mana? Latarnya di gurun. Nah, untuk konfliknya ini itu sendiri konflik batin ya, karena menekankan pada arti kehidupan dan kehilangan. Kemudian untuk struktur ceritanya juga lengkap seperti orientasi, komunikasi, klimaks, dan juga resolusi. Nah, si pangeran kecil ini tuh ngajarin bahwasanya kita jangan sampai kehilangan sisi anak kecil kita. Kenapa? Karena dengan sisi anak kecil kita ini kita lebih ingin tahu dunia itu seperti apa. Jadi ketulusan, kejujuran kita itu lebih terekspos. Terus juga kadang jadi orang dewasa ini kita terlalu mikirin hal-hal yang sebenarnya nggak penting. Jadi dalam cerpen ini tuh
kita diajarkan untuk melihat dunia dengan hati, tidak hanya dengan mata ya. Nah, jadi kenapa cerpen karya Antoine ini, The Little Prince atau Pangeran Kecil, masih relevan sama orang dewasa? Apalagi kayak kita remaja yang udah menuju dewasa ya. Karena dia memang benar-benar relate banget sama kehidupan. Terus kehilangan juga. Kamu pasti pernah ngerasain kehilangan kan? Nah, yang begitu. Mungkin cukup sekian. Terima kasih sudah dengar podcast kita hari ini. Sampai ketemu di podcast selanjutnya ya. Bye.